kembali lagi bersama saya, Bang Joko. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan teori tentang persamaan garis lurus ya. Nah, kebetulan di video kali ini kita akan membahas teorinya yang bagian yang ketiga gitu. Nah, bagian yang ketiga itu bagaimana nanti membentuk persamaan garis lurus. Nah, bagaimana nanti caranya gitu. Nah, caranya nanti dia harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama itu adalah dia harus melalui sebuah titik. Nah, jadi kita harus tahu dulu dia nanti garisnya melalui suatu titiknya kita buat X1, Y1 dan bergradien M gitu. Nah, jadi seandainya nanti ada sebuah titik atau sebuah garis yang melewati sebuah titik dan bergradien M, maka kita tahu nanti bagaimana menentukan persamaan garis lurusnya. Nah, rumusnya nanti di sini itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikurang X dikurang X1. Nah, mencari Y1-nya nanti dari titiknya, kemudian X1-nya juga dari titiknya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung lihat contoh soal di samping. Nah, oke. Jadi nomor 7 ya, karena di video sebelumnya kita udah sampai soal nomor 6. Nah, di sini katanya persamaan garis lurus yang melalui titik 3,4 dan bergradien 2 adalah. Nah, di soal kita ini diketahui katanya ada suatu titik ya, 3,4. Nah, di sini dapat kita X1-nya 3, kemudian Y1-nya itu 4. Nah, selanjutnya dan bergradien 2 katanya. Nah, di sini gradiennya ada 2. Nah, yang ditanya katanya persamaan garis lurusnya. Nah, langsung saja ya, kita buat rumusnya menjadi Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1 ya, tutup kurung. Nah, Y dikurang nanti Y1-nya berapa? 4. N-nya berapa? 2 ya. Terus dikali X dikali nanti X1-nya 3. Oke, seandainya kita keluarkan nanti Y dikurang 4 sama dengan 2X dikurang 6 ya. Dikurang 6, 2 kali minus 3 minus 6 ya. Minus 6. Nah, pindahkan 4-nya menjadi 2X dikurang 6. Ini jadi plus ya, dilewati sama dengan tambah 4 sama dengan, nah, atau kita buat aja di bawahnya, hasilnya menjadi Y sama dengan 2X dikurang 2. Jadi jawaban yang kita peroleh di sini adalah Y dikurang 2X dikurang 2 ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah dodol ya, karena jawaban kita Y sama dengan 2X dikurang 2 gitu. Nah, ternyata gampang ya. Oke, sama halnya nanti dengan soal nomor 8 ya, sama. Nah, untuk soal nomor 8 langsung saja kita buat, atau kita baca dulu soalnya. Persamaan garis lurus melalui titik minus 2,1 bergradien 3 adalah A. Jadi opsinya nanti ada di sini. Nah, di soal ini diketahui katanya titiknya itu adalah minus 2 kemudian 1. Dari sini kita dapat X1-nya minus 2, Y1-nya itu 1 ya. Nah, ada lagi katanya bergradien 3. Nah, N-nya 3 gitu. Yang ditanya pasti tentunya persamaan garis lurus. Langsung saja kita masukkan. Nah, Y dikurang Y1 sama dengan
N dikurang, buka kurung ya, buka kurung, X dikurang X1. Tinggal masukkan angkanya, Y dikurang. Atau ini, nah, dikurang 1 ya. N-nya itu berapa? 3 gitu. 3 dikali X, buka kurung ya, dikali X, dikurang ya. Dikurang X1-nya itu minus 2. Jadi kita buat aja jadi minus 2 di sini. Y dikurang 1 sama dengan 3 kali X ya. Atau kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 3X ditambah 2 jadinya. Karena minus dikali minus positif gitu. Jadi kita lanjut ke sini ya. Nah, hasilnya nanti menjadi Y dikurang 1 sama dengan 3 kali X, 3X ditambah jadi 6 ya, tambah 6 gitu. Nah, Y sama dengan, pindahkan minus 1-nya ke ruas kanan, 3X ditambah 6 tambah 1. Hasilnya menjadi 3X ditambah 7. Jadi jawabannya di sini adalah C ya. Oke, yang paling tepat ya. 3X ditambah 7. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini nanti ada beberapa yang harus kita pahami ya. Hubungan antar dua garis. Jadi kita buat dulu itu bukan hubungan antar dua garis, hubungan antar dua titik. Nah, bagaimana nanti menentukan gradiennya gitu. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita harus pahami dulu teorinya seperti apa. Nah, tadi kita udah sampai bagian yang pertama, yaitu melalui suatu titik X1 dan Y1 dan bergradien M ya. Oke, nah nomor 9 ini ada kata tegak lurus. Jadi kita lanjut dulu ke soal nomor 10. Nah, sama juga ya, ada kata sejajar. Nah, sebelum kita masuk ke teori ini, kita harus paham dulu nanti bagaimana membuat atau membentuk persamaan garis lurus jika melalui dua titik. Nah, bagaimana membentuk persamaannya nanti seandainya titiknya itu X1, Y1 dan X2, Y2 gitu. Nah, bagaimana nanti kita membuat persamaannya? Nah, untuk membuat persamaannya sebenarnya gampang saja, yaitu X dikurang, ataupun kita buat Y dulu ya. Y dulu pertama, kita buat Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X ya. X dikurang X1 per X2 dikurang X1 gitu. Nah, ini dia. Jadi nanti yang harus kita tahu itu adalah, nah, di sini nanti ada hubungan antar garis dulu. Kita lanjut dulu. Nomor 3, hubungan antar garis. Antar garis. Nah, jadi coba kita perhatikan hubungan antar garis nanti jika dia sejajar ya, jika dia sejajar garisnya nanti, maka gradiennya itu sama. Gradien garis 1 dan gradien garis 2 itu sama gitu. Ya. Oke, seandainya nanti sejajar. Nah, seandainya nanti dia tegak lurus. Jika tegak lurus, maka nanti M1 dikalikan dengan M2 sama dengan minus 1. Jadi seandainya kita kalikan nanti gradiennya dengan N1 dan N2, maka dia hasil kalinya itu harus minus 1. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat soal nomor
9 ya. Oke, nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat soal nomor 9. Ini kita buat dulu tanda kurung ya, atau tanda rumus gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada 2 titik katanya. Nah, langsung saja ya dari sini kita baca dulu. Garis yang melalui titik 11 dan 23 tegak lurus pada garis. Nah, kita harus cari gradien yang seandainya kita kalikan nanti gradien yang dibentuk 2 garis ini dengan yang di jawaban, itu harus -1 gitu. Nah, pertama harus kita bentuk dulu persamaan antara persamaan garis yang dibentuk 2 titik ini. Nah, jadi langsung saja kita buat X1-nya dari sini kita dapat ya. Nah, X1-nya 1, Y1-nya 1. X2-nya di sini 2, Y2-nya itu 3. Jadi langsung saja kita bentuk persamaannya. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y2 ya. Y1 bukan Y2. Y1 kemudian X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Masukkan angkanya. Y dikurang Y1-nya itu 1, sedangkan Y2-nya 3 ya. 3 dikurang 1, dan ini hasilnya X dikurang X1-nya 1 ya. 1 per X2-nya 2 dikurang 1. Jadi hasilnya ini berapa? Jadi kita dapat nanti bentuknya ini dia, Y dikurang 1 per 2 sama dengan X dikurang 1 per 1 kali silang. Nah, jadi nanti hasil perkalian silangnya itu dapat kita Y dikurang 1 kali 1 ya. Jadi hasilnya Y dikurang 1 tetap. Kalau ini 2 dikali X dikali 2 dikali X ya, 2X, kemudian 2 dikali -1 minus 2. Hasilnya persamaannya menjadi 2X dikurang atau ditambah ini? Ayo, dikurang 2 ditambah 1 ya. Hasil persamaannya nanti Y sama dengan 2X dikurang 1. Jadi persamaan garisnya nanti itu adalah 2X dikurang 1. Nah, gradiennya di sini ini bernilai berapa? Bernilai 2 dong. Nah, jadi ini seandainya garis 1 gitu. Seandainya kita kalikan nanti dengan gradien yang kedua, itu harus perkaliannya harus -1 gitu. Jadi kita buat aja N1 kali N2 sama dengan -1. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya 2 ya. 2 kali N2 sama dengan -1. Jadi dapat kita pindahkan M2 nya itu harus -setengah gitu. Jadi manalah di sini gradiennya yang -setengah? Oh, dapat ini. Gitu. -setengah X. Jadi gampang. Nggak ada yang susah gitu. Jadi jawabannya itu adalah -setengah. Manalah yang gradiennya -setengah. Nah, gitu. Lihat aja yang nilai yang berhubungan dengan X atau dekat dengan X itu yang dianggap M nanti. Nah, kalau ini salah ya, -2, ini setengah positif, D yang paling cocok ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini dia ada kata sejajar gitu ya. Kata sejajar artinya nanti di sini seandainya nanti dia sejajar, maka gradiennya itu harus sama. M1 dan M2 harus sama gitu. Nah, oke, langsung saja kita buat. Nah, soal nomor 10 ini katanya garis yang sejajar dengan 2Y tambah 4X tambah 6 sama dengan 0 adalah, oh ternyata dia sudah membentuk
persamaan garis lurus, yaitu bentuknya adalah implisit ya, implisit. Implisit di video pertama ya, di video pertama tentang persamaan garis lurus. Nah, di sini katanya bentuknya sudah implisit, yaitu 2y ditambah 4x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, jadi ini harus kita ubah dulu ke bentuk eksplisit gitu. Eksplisit. Eksplisit itu biasanya dia y sama dengan ax ditambah c gitu. C-nya nanti entah berapa atau terserah. Nah, jadi langsung saja kita ubah ini menjadi eksplisit. Oke, langsung kita ubah nanti. Kita tulis dulu di sini 2y ditambah 4x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, seandainya kita ubah ke bentuk eksplisit, maka y-nya tinggalkan saja. Yang kita pindahkan hanya 4x dan si 6 gitu. Jadi di sini menjadi minus 4x dikurang 6. Kemudian sama-sama bagi 2. Ruas kiri bagi 2, ruas kanan juga bagi 2. Hasilnya nanti minus 2x dikurang minus 3. Nah, dari sini kita mendapat nilai m-nya berapa? Nilai m-nya itu bernilai minus 2. Jadi, pilihlah gradien yang sama dengan minus 2 gitu. Jadi, gradien n1 sama dengan n2. Mana yang sama? Coba kita lihat. Nah, kalau di A, y sama dengan minus 2. Nah, di sini n-nya itu adalah minus 2 ya. Oke, kita simpan dulu. Untuk si A ini pasti benar. Kalau si B, dia n-nya itu adalah minus 4. Kalau si C ini kita anggap sama dengan plus dia. Ini sorry. Ini dia tambah ya. Nah, dari sini sebenarnya dapat kita minus 4 juga. Kenapa? Ketika kita pindahkan dia si x-nya, maka dia nanti minus 4x dikurang 6 ya. Oke. Nah, kalau ini dia gradiennya 4. Ini tadi minus 4. Jadi jawaban yang sama dengan gradiennya ini adalah A gitu. Nah, jadi untuk membentuk persamaan garis lurus kita sudah bisa. Dan apa hubungannya dengan garis-garis lainnya? Jika dia tegak lurus dan sejajar, kita sudah bisa menentukan gradiennya. Nah, jika dia sejajar, gradiennya itu sama ya. Jika dia tegak lurus, gradiennya bernilai minus 1. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah di video selanjutnya saya akan bahas aplikasi persamaan garis lurus ini di kehidupan sehari-hari dan bagaimana nanti persoalannya. Oke, terima kasih.